Pemerintah perkuat perlindungan anak lewat Gerakan Nasional Rana. SMA Taruna Nusantara IKN mulai beroperasi, didik 477 siswa. Halo Mitra TA TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini, yang merupakan kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara, edisi Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Rizka Ardina. Kita masuk ke berita pertama. Pemerintah memperkuat perlindungan terhadap anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau RANA yang diluncurkan di Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno dalam agenda peluncuran menyebut gerakan ini bertujuan untuk menjamin setiap anak Indonesia terbebas dari ancaman kekerasan dalam bentuk apapun. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau RANA di Jakarta Kamis 25 Juni sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap anak. Pratikno menyampaikan ruang aman dan nyaman anak ini bertujuan guna meningkatkan pencegahan kekerasan anak di berbagai lingkungan seperti keluarga, pendidikan, ruang publik, hingga ruang digital, sekaligus merespons laporan dengan tanggap dan cepat. Jadi kita sepakat untuk launching sebuah gerakan yang kita sebut dengan Gerakan RANA, Gerakan Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak. Aman dan nyaman di keluarga, aman dan nyaman di satuan pendidikan, kemudian aman dan nyaman di tempat umum, aman dan nyaman di ruang digital. Adapun Gerakan Nasional RANA mencakup pada edukasi publik, penguatan keluarga berkualitas, satuan pendidikan termasuk berbasis agama dan daycare, pelindungan digital, serta respon darurat dan pemulihan korban. Selanjutnya, Gerakan RANA dijadwalkan mulai digerakkan pada momentum Tahun Ajaran Baru, Hari Keluarga Nasional, dan HUT ke-81 RI mendatang. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Arya Sindiara, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tengah merancang program intervensi gizi untuk penderita tuberkulosis atau TBC. Menkes menjelaskan penderita TBC rentan mengalami kekurangan gizi sebagaimana ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sehingga perlu jadi sasaran program intervensi gizi pemerintah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya tengah merancang program intervensi gizi untuk penderita tuberkulosis atau TBC. Menkes saat ditemui di Jakarta Kamis 25 Juni menjelaskan penderita TBC rentan mengalami kekurangan gizi sebagaimana ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Oleh karena itu, ia menyebut para penderita TBC perlu ditarget sebagai penerima program intervensi gizi dari pemerintah. Meski begitu, menurutnya, intervensi gizi untuk penderita TBC tak harus melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yang penting adalah, sekali lagi ya, ibu hamil, ibu menyusui, balita di bawah 5 tahun, penderita tuberkulosis, itu perlu kita pastikan cakupan gizinya baik. Karena kalau ini baik, ini menyelamatkan nyawa mereka, menyehatkan mereka, membuat mereka jadi lebih pintar lah, hidupnya bisa lebih normal. Eksekusinya gimana, programnya emang kita belum bicara.
Menkes menambahkan apabila nantinya pemerintah menyepakati akan mengintervensi pasokan gizi pada TBC, program yang akan dijalankan dipastikan tidak akan menjadi sarana penularan TBC. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Niko Anggriawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. SMA Taruna Nusantara IKN mulai beroperasi, didik 477 siswa. Informasinya hadir sesaat lagi, usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Ya, terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TA TV Sekolah Menengah Atas SMA Taruna Nusantara Ibu Kota Nusantara IKN mulai beroperasi pada Juli mendatang dengan jumlah peserta didik 477 siswa. SMA Taruna Nusantara IKN menjadi salah satu dari 3 unit SMA Taruna Nusantara yang berada di luar Pulau Jawa dan memulai kegiatan pendidikan perdana ditandai dengan pengajar atau pamong yang mulai menyiapkan aktivitas pendidikan. Sekolah Menengah Atas SMA Taruna Nusantara Ibu Kota Nusantara telah menyelesaikan pembangunan tahap pertama dan segera memulai operasional kegiatan pendidikan. Sekitar 100 orang pengajar atau pamong mulai tiba di SMA Taruna Nusantara IKN Kalimantan Timur untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan pendidikan bagi 477 siswa yang menempati gedung baru di IKN. Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara IKN, Brigjen TNI Rudi Setiawan, pada Kamis 25 Juni mengatakan kegiatan belajar mengajar dimulai pada 13 Juli dengan 2 angkatan pertama yang menjalani pendidikan pada tahun ajaran baru ini. Fasilitas dasar seperti gedung kelas dan asrama dipastikan telah siap digunakan dan segera disusul kelengkapan penunjang lainnya pada pembangunan tahap kedua. Memang kita baru sehingga baik bangunan, prasarana, termasuk siswanya pun baru semua. Jadi untuk siswa, kebetulan di tahun 2025 kita sudah ada siswa. Saat itu yang baru kelas 10, karena di sini belum ada bangunannya sehingga kita titipkan di SMA TN Magelang. Sehingga ketika mereka tahun ini naik ke kelas 11, nanti pada tanggal 9 Juli ini mereka akan datang ke SMA TN IKN. Pembangunan tahap kedua SMA Taruna Nusantara melengkapi sejumlah sarana seperti gedung olahraga, serta rumah dinas kepala sekolah dan para pamong. SMA Taruna Nusantara IKN menjadi salah satu dari 3 kampus Taruna Nusantara di luar Pulau Jawa yang menggelar kegiatan pendidikan perdana pada tahun ini. Dari Ibu Kota Nusantara, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mencapai progres 79% dan ditargetkan fungsional pada awal Juli 2026. Siap menerima siswa dari keluarga prasejahtera dengan fasilitas pendidikan berstandar internasional secara gratis. Sekolah yang dibangun di atas lahan 5 hektar dengan anggaran 229 miliar rupiah dari APBN 2025-2026 ini mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA berasrama. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mencapai progres 79% per Kamis 25 Juni. Sekolah yang dibangun di atas lahan 5 hektar dengan dana APBN tahun 2025-2026 senilai 229 miliar rupiah ini dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Fasilitas yang dibangun meliputi asrama siswa, rumah susun guru,
masjid, gedung serbaguna, dan sarana olahraga. Seluruh siswa juga mendapatkan makan, seragam, sepatu, dan laptop secara gratis sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum, Afi Triato, memastikan sebagian bangunan ditargetkan fungsional pada awal Juli sesuai jumlah siswa yang ditetapkan Kementerian Sosial. Ini alhamdulillah progres kita di 79%. Adapun langkah-langkah kami di sini percepatan, kami saat ini memiliki jumlah tenaga kerja di 1.347 orang, di mana hampir 50% tenaga tersebut adalah tenaga lokal Wonosobo, Banjarnegara, Parakan, dan sekitarnya. Adapun saat ini kita sudah masuk dalam pekerjaan finishing dinding, pekerjaan finishing lantai, atap kita sudah 70% bangunan sudah tertutup atap. Kita targetkan di bulan Juni ini sudah selesai semua tertutup atap. Untuk memenuhi target tersebut, pengerjaan seluruh bangunan dilakukan secara paralel oleh lebih dari 1.347 tenaga kerja, didukung percepatan mobilisasi material dan penambahan alat konstruksi. Site Operation Manager Sekolah Rakyat Wonosobo, Fedik Hutahayan, menyebut hampir 50% tenaga kerja berasal dari warga lokal dan pekerjaan finishing ditargetkan selesai pada Juni ini. Kami targetkan di awal Juli nanti sebagian bangunan dapat fungsional dan dapat menerima siswa-siswi Sekolah Rakyat Wonosobo sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Sekolah Rakyat Wonosobo merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sebagai bagian dari persiapan generasi Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ratusan calon manajer koperasi desa jalani Latsar Mil. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut, tetap bersama TA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TA TV. Calon manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP dari seluruh Indonesia melaksanakan latihan dasar militer di Makobrigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Pada kegiatan yang berlangsung dari tanggal 17 Juni hingga 17 Juli mendatang, para siswa dibekali materi mengenai pembentukan karakter dan kepemimpinan. Sebanyak 674 anggota Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia SPPI yang mencalonkan diri menjadi manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP dari seluruh Indonesia menjalani program latihan dasar militer Latsarmil di bawah naungan Korps Marinir TNI Angkatan Laut di Markas Komando Brigadir Infanteri Makobrigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta. Komandan Batalion Latihan SPPI KDKMP KNMP Satuan Pendidikan Brigadir Infanteri Satdik Brigif 1 Marinir Letkol Marinif Agus Mutakim kepada antara di Makobrigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis 25 Juni memastikan Latsarmil yang digelar selama 1 bulan tersebut tidak melibatkan kegiatan yang memberatkan siswa. Agus mengatakan fokus pembekalan materi hanya sebatas pembentukan karakter, lantaran para siswa nantinya akan ditempatkan sebagai pemimpin untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.
Kalau untuk materinya kami cukup banyak, ada materi yang bersifat materi-materi umum, militer juga, kemudian ada pengetahuan yang berkaitan dengan kemampuan perorangan, dasar militer, kemudian juga materi-materi yang bersifat kepemimpinan, ya pengamanan mereka saat mereka nanti penugasan, mereka sudah punya bekal hal-hal yang bisa mereka berikan ke anggotanya, demikian. Sementara itu, anggota SPPI yang menjadi siswa Latsarmil, Aditya Septia Rahman, mengaku Latsarmil mampu membuat dirinya menjadi pribadi yang lebih disiplin, dan dengan itu ia berharap dapat memimpin KDKMP atau KNMP dengan bertanggung jawab. Sejalan dengan Aditya, Usman asal Makassar, Sulawesi Selatan, mengatakan Latsarmil mampu membangun mental calon-calon manajer menjadi lebih kuat. Untuk saya pribadi kan yang seperti saya bilang tadi tentang disiplin waktu, bagaimana kita mendisiplinkan ada bawahan-bawahan kita nanti, orang-orang yang bekerja sama kita, itu yang mungkin menurut saya yang bagaimana kolerasi antara pendidikan dasar militer dengan pekerjaan manajer operasi Merah Putih. Saya mengambilnya tentang disiplinnya. Kalau di sini kita bukan hanya diajar untuk militer, tapi kita juga dibangun untuk kepemimpinannya. Tentunya akan kita melatih diri untuk bagaimana memimpin anggota-anggota nanti ketika jadi manajer. Termasuk mental nih, karena kita akan terjunkan langsung ke masyarakat. Kegiatan seluruh siswa Latsarmil SPPI dimulai pada pukul 4.30 WIB dan selesai pada pukul 21.30 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan itu dilakukan dengan bimbingan para pelatih dari Korps Marinir. Para pelatih juga menerapkan pemberian hukuman dan penghargaan untuk para peserta yang melanggar peraturan ataupun berprestasi selama menjalankan pendidikan. Hukuman yang diberikan tidak disesuaikan dengan standar kemiliteran pada umumnya, melainkan menyesuaikan dengan kemampuan siswa terkait. Dari Jakarta, Afra Augesti, Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan. Ya, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini. Dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV mantap, masa kini dan tetap berbudaya.